Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan jiwa raga kepada kita semuanya, umat Islam, umat manusia sedunia ini, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan begitu nyaman. Caranya bagaimana kaum muslimin yang berbahagia? Kembali kepada pernyataan sebelumnya. Agama Islam adalah agama amaliyah. Tidak cukup agama Islam itu difikirkan melulu, diteorikan melulu. Itu penting. Bahkan harus ada satu teorisasi di dalam Islam itu secara dinamis. Teori dasarnya sudah ada, Quran dan Sunnah. Tetapi memerlukan dinamisasi. Namun daripada itu, yang tak kalah penting sekarang ini, agama Islam sebagai agama amal kita tarik ke dalam satu tema. Apa tema itu? Yaitu Islam kaitannya dengan etika bertetangga. Kelihatannya sederhana, namun lihatlah, apakah ada di masyarakat itu satu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal, tidak bisa menyelami kondisi sehari-hari satu dengan yang lain. Apalagi tolong-menolong, apalagi mengajak yang bagus, mencegah yang mungkar. Ada kan masyarakat seperti itu. Sebaliknya ada masyarakat yang hidupnya penuh dengan kemuliaan, saling kenal mengenal, ta'aruf dalam bahasa Al-Quran, dan bahkan juga saling bergotong royong, ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ada satu hadis yang artinya bahwa bukanlah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidaklah termasuk umatku jika ada seseorang yang sampai bisa tidurnya karena kekenyangan, sementara ada tetangganya yang terlilit-lilit perut atau sakit perut karena dia kekurangan makan, karena dia kelaparan. Ketika ada orang seperti ini, kemudian ada orang yang dalam kekenyangan tidak mau mengetahui tetangganya, dikatakan oleh Rasul Muhammad, laisa minna, bukanlah golonganku. Apa pesan moral dari hadis ini? Pesan moralnya ialah bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi kepekaan sosial dengan tetangga dekat. Jika kita ini artikan secara lebih kritis, secara lebih sistematik, termasuk mencakup pengertian, tidaklah termasuk hamba golongan yang seperti Nabi Muhammad, tidak termasuk umatnya, jika ada sekelompok masyarakat yang melakukan satu akumulasi, satu pemusatan kekayaan melalui berbagai cara, menghisap sumber daya alam, menghisap yang lemah, sudah lemah dihisap dengan berbagai macam cara. Ada yang merentenkan duit, ada yang renten politik, ya. Pilkada pemilu dibiayai oleh cukong-cukong itu, dalam bahasa Betawi disebut dengan bohir. Kemudian setelah mereka menang, maka pemenang-pemenang dalam pilkada dan pemilu itu ditagih oleh bohir itu. Ditagih seperti apa? Ditagih untuk proyek-proyek yang diperlukan bagi kelompok bohir itu untuk memperkaya dirinya sendiri dengan satu akibat kemanusiaan.
banyak masyarakat yang kemudian mengalami proses kemiskinan dan pemiskinan oleh kekuasaan, pemiskinan struktural, kekuasaan yang sesungguhnya dikendalikan oleh bohir-bohir atau skong tadi. Apakah ini termasuk kepada pengertian yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi? Termasuk juga. Begitulah mulia agama Islam. Terpujinya ajaran agama Islam itu. Sehingga ada satu sisi peringatan dikatakan tidak termasuk golongan Rasulullah jika dengan tetangganya abai punya kekuasaan justru untuk memiskinkan. Sementara pada hadis lain disebutkan juga begitu mulianya orang yang peka kepada saudara-saudara dekatnya, dzawil qurba, tetangga dekat, tetangga jauh dan sebagainya, dan saling tolong-menolong. Agama Islam adalah agama yang sangat menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal. Mudah-mudahan kita bisa mengualkan, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.